Baik, sebelumnya terima kasih Pak Lutfi atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan nama saya Gabriela Sinta dengan NIM V1323030 dari program studi D3 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan mereview mengenai mata kuliah Direct Marketing Praktis yang diajarkan selama kurang lebih setengah semester ini. Untuk yang pertama, Direct Marketing Praktis sendiri adalah bagaimana cara kita memasarkan atau menjualkan, baik itu suatu suatu produk, baik itu barang maupun jasa kepada konsumen dengan interaksi secara langsung atau face to face. Nah, ini memungkinkan kita melakukan personalisasi, yaitu dengan menjalankan beberapa tugas secara efektif. Kita bisa menganalisis serta mengumpulkan eh, bagaimana antara konsumen satu dengan konsumen yang lainnya. Kemudian, konsumen itu biasanya akan dihadapkan pada needs dan wants. Needs sendiri adalah kebutuhan dan wants sendiri adalah keinginan. Jadi, konsumen itu akan dihadapkan pada dua pilihan tersebut, yang dimana needs merupakan konsumen itu benar-benar membutuhkan produk kita di satu sisi, eh, benar-benar butuh, dan di sisi lain, konsumen itu hanya ingin, namun sebenarnya tidak benar-benar butuh dengan produk kita. Kita akan masuk ke dalam why direct marketing is growth. Kenapa direct marketing itu bertumbuh? Untuk yang pertama ada choice, kemudian ada more information available, yang ketiga adalah greater pressure on consumer budgets, yang keempat adalah impulsive buying. Yang pertama ada choice. Jadi kenapa direct marketing itu berkembang? Karena adanya beberapa pilihan. Jadi konsumen pasti akan membandingkan antara produk satu dengan produk lainnya, baik itu dalam satu brand yang sama maupun yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah more information available. Jadi konsumen itu memiliki banyak pilihan karena konsumen itu memiliki banyak informasi. Nah, informasi ini bisa kita dapatkan dari website, dari media sosial, untuk yang ketiga adalah greater pressure on consumer budgets atau menyesuaikan dengan budget konsumen. Yang pastinya budget antara konsumen satu dengan konsumen yang lain itu pasti berbeda. Jadi direct marketing itu sangat menentukan. Dan yang keempat adalah impulsive buying. Impulsive buying ini adalah pembelian secara tidak direncanakan. Nah, biasanya secara tidak direncanakan ini kita akan lebih mengacu pada wants, bukan needs. Jadi kita akan lebih mengacu pada keinginan, tapi sebenarnya kita tidak benar-benar butuh. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam Pareto Law atau hukum Pareto. Nah, di hukum Pareto ini akan ada 80% dan 20%. Jadi 80% dari profit kita itu dihasilkan dari 20% customer yang loyal. Yang dimaksudkan adalah jadi eh, keuntungan kita atau profit kita dari 8, jadi kan 100%. Kemudian 80%-nya itu adalah profit atau keuntungan kita dan 20%-nya itu dihasilkan dari loyal customer, yang dimana keuntungan kita sebanyak 80% itu dihasilkan dari customer yang loyal, customer yang stabil atau terus-menerus melakukan pembelian kepada kita, atau customer yang selalu balik lagi ke kita untuk membeli produk kita. Untuk yang selanjutnya, dari mana informasi itu didapatkan? Yang pertama dari market research dan yang kedua dari customer database. Jadi, untuk yang pertama kita itu meriset tentang pasar. Meriset tentang pasar ini kita meriset tentang bagaimana, kapan, mengapa untuk keputusan pembelian. Jadi kita itu meriset mengenai bagaimana, kapan untuk keputusan pembelian dari konsumen yang akan kita tawarkan produk kita. Kemudian mengidentifikasi direct marketing pada produk. Yang ketiga, kira-kira mengapa konsumen tidak merespon setelah kita tawari, setelah kita pasarkan suatu produk kita. Mungkin karena produknya, mungkin karena pesan yang tersampaikan itu ternyata belum sampai kepada konsumen, mungkin harganya juga tidak cocok. Kemudian kita meriset apa sih yang dipikirkan konsumen tentang produk kita. Apakah produk kita itu harganya terjangkau atau ternyata harganya terlalu mahal. Kemudian kita mengembangkan database. Kemudian kita masuk ke yang kedua, customer database. Nah, bagaimana sih kita cara mendapatkan customer database ini? Yaitu kita dengan mengelola dan mengintegrasi data. Nah, dari mengelola dan mengintegrasi data ini, kita dapat melakukan promosi karena kita
sudah dapat melakukan segmenting mengenai target konsumen kita yang benar-benar ingin membeli produk kita. Nah, kira-kira kemudian tujuan dari customer database itu sendiri apa? Tujuan dari customer database itu yang pertama adalah menjalin hubungan dengan pelanggan yang baru. Kemudian mengembangkan komunikasi yang nanti bertujuan, yang tujuan akhirnya adalah ke transaksi. Kemudian yang ketiga adalah menjaga relasi. Kemudian yang keempat membangun hubungan kembali dengan pelanggan. Jadi customer database ini adalah bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan konsumen dengan cara yang baik dan benar. Nah, kemudian ada di bagian the campaign planning process. Jadi ini adalah bagaimana em, kampanye itu dilaksanakan dengan planning. Atau kita harus di tahap merencanakan. Untuk yang pertama ada tujuan atau objektif. Jadi kita harus menentukan tujuannya terlebih dahulu. Apa sih tujuan yang ingin kita capai setelah kita memasarkan produk kita? Kemudian yang kedua, apakah kita perlu menggunakan satu tahapan atau lebih dari satu tahapan? Kemudian yang ketiga adalah identifikasi target audience. Nah, identifikasi target audience ini adalah bagaimana cara kita membuat produk kita itu agar tepat sasaran. Kemudian yang keempat, pendekatan komunikasi. Nah, pendekatan komunikasi apa yang paling cocok untuk target audience kita atau calon konsumen kita? Menggunakan website atau menggunakan media sosial yang lain. Kemudian yang kelima adalah waktu yang tepat. Kita akan mengupload atau memilih upload konten di jam-jam yang tepat. Kemudian yang keenam, creative plan. Kita akan menyiapkan plan atau rencana yang kreatif. Kemudian yang tujuh adalah media. Jadi kita memaksimalkan penggunaan media, baik itu media sosial, baik itu media untuk pembuatan konten. Kemudian yang kedelapan adalah membuat material iklan dan konten. Nah, membuat material iklan dan konten ini sangat penting karena di dalam material iklan dan konten ini akan sangat mempengaruhi target atau target kita, calon konsumen kita untuk membeli produk kita. Kemudian yang kesembilan adalah menyiapkan merespon feedback konsumen. Jadi kita itu harus menyiapkan eh, respon untuk feedback dari konsumen. Mungkin konsumen itu memberikan tanggapan yang negatif maupun yang positif. Kita harus merespon feedback. Kemudian yang ke-10 adalah menyiapkan pesan. Kita harus menyiapkan pesan baik itu untuk internal kita maupun eksternal kepada konsumen. Yang ke-11 adalah catat hal yang penting. Kita diwajibkan untuk mencatat hal-hal yang penting. Yang ke-12 adalah akuisisi atau retention. Yang dimaksud dengan akuisisi atau retention adalah kita harus bisa mengevaluasi apakah kita memerlukan pelanggan yang baru atau kita mempertahankan pelanggan yang lama. Nah, kemudian yang perlu kita ingat adalah proses marketing ini adalah long term atau memiliki jangka waktu yang panjang, sehingga hasil itu tidak bisa secara langsung. Berbeda halnya dengan menjual. Ketika kita menjual, itu hanya akan bertahan jangka pendek. Nah, kemudian ketika kita mempertahankan pelanggan yang lama, itu kita akan menyediakan produk atau jasa yang relevan. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam Blue Ocean dan Red Ocean. Jadi apa sih Blue Ocean dan Red Ocean itu? Blue Ocean ini adalah pasar di mana barang-barang tersebut belum banyak memiliki saingan atau bahkan belum memiliki saingan. Kemudian Red Ocean adalah pasar di mana barang-barang baik produk maupun jasa yang dijual atau yang dipasarkan itu sudah memiliki banyak pesaing. Nah, kemudian ada namanya customer retention. Jadi customer retention itu adalah bagaimana cara kita untuk mempertahankan pelanggan. Nah, cara kita mempertahankan pelanggan itu kita memberikan mungkin memberikan voucher, memberikan diskon. Nah, itu termasuk cara mempertahankan pelanggan. Kira-kira apa sih yang membuat customer itu loyal? Nah,
Apa yang membuat customer loyal itu, loyalitas pelanggan itu dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan. Jadi kita itu tidak hanya menjual produk sebatas menjual produk barang atau jasa saja, tetapi kita juga memberikan pelayanan yang maksimal. Sehingga ketika kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen, maka konsumen itu akan menjadi konsumen yang potensial untuk menjadi konsumen yang loyal. Kemudian ada customer value in relationship. Jadi bagaimana kita mempertahankan value kita di dalam hubungan dengan konsumen. Yang pertama adalah produk yang bagus. Pastinya produk yang bagus akan membuat customer akan loyal. Yang kedua adalah nyaman dan mudah diakses. Jadi bagaimana konsumen itu menemukan kenyamanan dan kemudahan dalam akses untuk membeli atau menggunakan produk maupun jasa kita. Untuk yang ketiga adalah efektif dan cepat dalam menyelesaikan kebutuhan konsumen. Jadi ketika konsumen itu membutuhkan produk, baik itu barang atau jasa yang kita jual, eh, barang dan jasa yang kita jual itu bersifat efektif dan cepat dalam menyelesaikan kebutuhan mereka. Yang keempat adalah memiliki privilege apabila dikenal. Jadi yang dimaksud memiliki privilege itu udah sudah banyak orang yang menggunakan, sudah banyak orang yang mereview sehingga resiko kekecewaan konsumen terhadap produk kita itu semakin menurun. Kemudian yang kelima adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah hal yang penting. Bagaimana cara kita mempertahankan value kita di mata konsumen. Karena dengan komunikasi yang baik, konsumen itu akan merasa nyaman dan akan menjadi konsumen yang loyal. Kemudian yang keenam, antisipasi kebutuhan pelanggan. Nah, yang dimaksud dengan antisipasi kebutuhan pelanggan ini adalah bagaimana cara kita mengantisipasi kebutuhan pelanggan. Karena kebutuhan pelanggan itu kan atau kebutuhan konsumen itu pasti banyak, tidak hanya satu produk atau tidak satu produk, baik itu barang atau jasa tertentu. Kebutuhannya pasti banyak. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi kebutuhan pelanggan tersebut? Nah, yang ketujuh adalah profesional dan friendly. Nah, em, bagaimana cara kita? Jadi kita harus mengutamakan keprofesionalan kita dalam bekerja, dalam menyediakan produk, baik itu barang maupun jasa kepada konsumen, tetapi kita harus friendly, tetapi kita harus tetap ramah kepada konsumen kita. Nah, kemudian akan ada yang namanya CAC atau Customer Acquisition Cost, itu di mana biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelanggan. Nah, kemudian setiap hal yang negatif itu bisa kita rubah menjadi positif. Ketika consumer itu komplain akan kekurangan produk kita, maka kita itu bisa menganalisis peluang penjualan. Penjualan apa yang bisa kita tingkatkan, penjualan apa yang kita bisa improve. Kemudian kita dapat mengantisipasi komplain konsumen. Kita itu sebelum konsumen komplain itu, kita harus mengantisipasi komplain dari konsumen. Mungkin dengan menyediakan layanan yang menjawab mengenai komplain konsumen atau memberikan deskripsi mengenai produk yang mereka pakai atau gunakan sehingga mereka mengerti mengapa produk kita dikomplain oleh mereka. Kemudian strategi diskon. Nah, strategi diskon itu terjadi pada perusahaan yang rapuh karena perusahaan itu tidak punya value yang lebih. Sebenarnya boleh-boleh saja memberikan diskon atau memberikan potongan harga kepada konsumen, tetapi apabila itu dilakukan terus-menerus, maka perusahaan itu menunjukkan perusahaan yang rapuh karena mereka tidak punya value yang lebih. Mereka tidak punya value lebih untuk ditunjukkan kepada konsumen. Ketika mereka memiliki value yang lebih, mereka akan menjual barang mereka dengan harga dengan nominal sesuai dengan kualitas. Namun ketika mereka melakukan diskon, melakukan potongan harga secara terus-menerus, maka itu secara tidak langsung akan menurunkan value perusahaan mereka. Nah, kemudian akan ada namanya CLTV atau Customer Lifetime Value. Jadi Customer Lifetime Value ini adalah kita menghitung bagaimana konsumen itu memberikan nilai terhadap produk kita atau brand kita. Yang dimaksudkan dengan memberikan nilai itu adalah konsumen itu dalam jangka waktu tertentu mereka akan membeli produk kita dalam jumlah yang besar atau jumlah yang kecil. Nah, ketika kita dapat menghitung customer life value seseorang, kita dapat memproyeksikan keuntungan atau profit kita yang kita dapatkan dari konsumen tersebut.
Nah, kenapa sih kita harus menghitung konsumen yang loyal dengan kita atau nilai yang mereka berikan kepada kita? Karena menurut hukum Pareto Law yang dijelaskan tadi, 80% keuntungan kita itu berasal dari 20% konsumen yang loyal. Nah, untuk membuat suatu produk ini memiliki keuntungan yang maksimal, kita harus menyesuaikan dengan target pasar kita. Nah, tentunya target pasar ini dapat disegmentasikan berdasarkan lokasi, berdasarkan tempat, berdasarkan cuaca. Jadi, benar-benar ketika kita ingin memiliki profit atau keuntungan yang maksimal, kita harus benar-benar menyesuaikan dengan target pasar dari brand kita. Nah, sebenarnya apa sih yang kita inginkan dari kebiasaan konsumen atau perilaku konsumen itu? Kemudian kita mendorong pada pembelian. Yang pertama ada behavior. Jadi, eh, kita harus mengetahui kebiasaan konsumen terlebih dahulu, kemudian kita kelompokkan, kita analisis, kemudian kita masukkan ke dalam database kita. Tuh konsumen lebih prefer ke produk apa? Mungkin seperti sepatu, baju, celana. Nah, kemudian itu akan em, menuju pada attitude atau eh, sikap konsumen. Nah, sikap konsumen ini bergantung pada sentimen. Nah, sentimen itu ada yang positif dan negatif. Nah, sentimen mereka itu dapat ditampung dengan cara melalui survei, kuesioner, kemudian respon iklan mereka terhadap produk atau brand kita. Demikian review pembelajaran mata kuliah yang bisa saya berikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.